Oke, tolong sampaikan ke teman-temannya satu angkatan untuk segera hadir di ruang Zoom ya, karena kita akan mengambil gambar sebelum kita memulai untuk pembahasan pengayaan hukum kita. Ya, 1 menit sebelum kita mulai ya, sekarang pukul 19.59 kita akan tepat memulai pukul 10. Ya. Di sini baru 27 orang dengan saya, berarti mahasiswanya baru 26. Nah, tolong disampaikan ke teman-temannya untuk segera hadir karena kita tidak akan menunggu yang lain ya. Kita akan mulai on time pukul 10 tepat supaya tidak mengambil waktu untuk dosen yang lain. Ini sebelum saya sudah ada dosen yang lain masuk untuk membahas soal hukumnya. Tadi pagi ada kelas? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oh gitu. Kenapa minta saya jam 10? Kenapa nggak lebih awal? Izin Ibu, tadinya sebelum Ibu ada Bu Seri yang 9-nya kemarin. Cuma baru tadi pagi mendekati itu, baru dikonfirmasi beliau Tidak bisa. undur gitu. Oh oke, baik. Ya sudah Jadi apa-apa. Kalau nggak saya ada sempat. lagi nggak jam 11? Jam 11 nggak ada, Bu. Oh jadi kalau molor sedikit nggak apa-apa ya? Iya, Bu. Ya Bu. Oke, tepat pukul 10 kita mulai ya. Udah di record ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Oke, lama tidak bertemu ya. Kayaknya sih lama ya. Terakhir selain anak bimbingan saya, ketemu saya waktu maternitas ya, tingkat 2. Atau waktu nurse kemarin ya, salah ya, nurse kemarin yang kalau sekelompok dengan saya. Oke, bagaimana sehat semua? Sehat. Sehat mentalnya? Mau Ukni? Sehat lah ya. Saya kira pasti udah ada beberapa mahasiswa yang les mungkin di luar UPN ya. Karena banyak banget les online ya. Dari YouTube juga banyak. Jadi sumber belajar saat ini tuh banyak sekali. Jadi jangan berpatokan hanya les dari UPN gitu ya. Cari-cari informasi dari tempat-tempat yang lain. Banyak sekali sumber-sumber Play Store ya. Google Play Store juga ada, YouTube juga ada banyak. Dan saya yakin juga banyak yang eh, berdatangan itu endorse dari luar ya untuk ikut persiapan UPNI. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke materi keperawatan maternitas yang pertama. Untuk rules-nya kita akan membahas soal ini. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Oke, sudah terlihat di layar belum? Sudah, Ibu. Sudah, sekitar ada 20 soal. Ya, jadi maternitas itu di UKNIN nanti juga akan ada kurang lebih sekitar 20 soal. Yang banyak itu KMB itu sekitar 50 atau 60. Yang lain-lainnya porsinya anak 20 soal, jiwa 20 soal, maternitas juga kurang lebih 20 soal. Oke, saya untuk cepat saya minta rekan-rekan untuk eh, berebutan untuk menjawab pertanyaan ini. Baru kita bahas bareng-bareng ya. Oke, sebelumnya kita ambil gambar dulu, saya takut lupa. Kita ambil gambar dulu ya, karena harus dilaporkan nanti. Oke, rekan-rekan tolong nyalakan kameranya. Yuk kita ambil gambar dulu. Oke, baik. Ada 3 halaman ya. 3 halaman. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Masih banyak yang belum nyalakan kamera. Talita, Angel Sri, Lutfi, Clarissa, Meratul, Galuh. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Ya, masih banyak yang belum nyalakan kamera ya. Xiaomi, Angel, Talita, Anissa. Oke, halaman ketiga kita ambil gambar. 1, 2, 3. Oke, baik. Nanti ketika saya share screen, tolong salah satu untuk screenshot PPT saya bersama dengan kalian ya. Karena untuk laporan ke kampus untuk akademik. Oke, kita mulai. Untuk PPT-nya sudah terlihat di layar? Sudah. Sudah, Oke, Ibu. baik. Kita akan mulai untuk soal yang pertama. Sebentar. Saya screenshot dulu deh. 1, 2, 3. Oke. Soal yang pertama. Nah, kita soal langsung nomor 73. Siapa yang mau menjawab boleh angkat tangannya, raise hand. Yuk, bacakan. Lalu pilih jawabannya. Kita bahas bareng-bareng setelah itu. Ayo. Mudah ini. Nggak apa-apa, salah. Namanya juga belajar. Yuk, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 73? Ih, gampang ini. Nggak harus maternitas juga sebetulnya ini. Yuk.
Primer, Ibu. Oke, saya minta satu orang membacakan soalnya kemudian menjawab gitu. Ya, jadi rulesnya gitu ya. Bacakan soalnya supaya yang lain juga menyimak, kemudian dijawab gitu. Yuk, siapa yang membacakan? Ah, lama sekali. Saya tunjuk aja atau bagaimana ini? Oke. Mohon berkenan Aulia Vira Melinda membacakan soal ini serta menjawab pertanyaannya ya. Yuk. Baik, Ibu. Hmm. Seorang perawat puskesmas melakukan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IPA terhadap masyarakat di suatu desa. Perawat memberikan rujukan pemeriksaan lebih lanjut jika terdapat tanda-tanda kanker serviks. Apakah jenis pencegahan tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut? Jawabannya A. Pencegahan primer. Apakah benar A? Yang lain setuju? Coba kita lihat jawabannya apa. Ternyata jawabannya adalah B. Pencegahan sekunder. Kenapa jawabannya yang B? Ada nggak yang jawab B, teman-teman? Izin Bu, setelah dilakukan pemeriksaan IVA sudah terdapat tanda kanker serviks sehingga dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut kecuali kalau memang tidak didapatkan tanda gejala apapun dia IVA itu baru primer. Nah, betul sekali. Terima kasih, Baby. Jadi, diingat kembali ya, bedanya pencegahan primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Jadi, kalau pencegahan primer itu pada populasi yang belum beresiko. Ya, jadi pencegahan primer dilakukan pada populasi yang belum beresiko. Ya, ya berarti bentuknya apa? Biasanya promosi kesehatan, Penkes, begitu ya. Kalau pencegahan sekunder kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah memiliki resiko. Ya, yaitu orang-orang yang ini misalnya orang-orang orang yang kena kanker cervix siapa sih, orang-orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual gitu kan, udah pernah menikah gitu, maka IVA pun pap smear pun dilakukan pada orang-orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, bukan pada anak gadis gitu ya. Jadi maksudnya pencegahan sekunder. Kalau pencegahan tersier ya ini untuk yang rehabilitasi ya. Kalau yang nomor D sama yang nomor E, ini cuma pengecoh saja ya. Pencegahan penyakit, pencegahan universal, tidak tepat. Jelas? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Ya ini cuma recall aja ya, mudah ya. Oke. Soal nomor 74, biar cepat siapa yang mau mengajukan diri, silakan. Siapa yang mau membacakan dan menjawab soalnya? Kelamaan ya. Anis Partiwi. Jadi semuanya harus siap-siap ya, saya tembak ya. Biar mengikuti. Silakan Anis. Seorang perempuan ditemani suaminya memeriksa kehamilan pertama berusia 34 minggu ke puskesmas. Keluarga rutin memeriksa kandungan setiap bulan dan mendiskusikan persiapan-persiapan menjelang persalinan. Keluarga tampak bersemangat dan antusias terhadap informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Berada tahap pada perkembangan berapakah keluarga tersebut? Tahap berapa nih? Dua, Bu. Tahap 2. Oke, teman-teman yang lain punya jawaban yang lain? Atau sama, sepakat? Ya, ini kayaknya ini bukan mata kuliah maternitas ya, ini keperawatan keluarga nih, soal tugas perkembangan keluarga. Ya jawabannya benar adalah kita lihat. Iya betul 2 ya. Tepuk tangan untuk Anis. Benar ya 2 ya. Ya, kita review lagi seperti apa sih tahap perkembangan keluarga. Ya ini kita mensitasi dari mata kuliah keperawatan keluarga ya. Jadi teman-teman konteksnya memang keperawatan maternitas, tapi ini berkolaborasi dengan keperawatan keluarga. Jadi perlu tanda petik menghafal juga ya. Tahap 1 itu pernikahan awal ya, married couple without children gitu kan. Kalau di kasus ini memang mereka belum punya anak, tapi karena nomor 1 tidak ada, jadi kita masuk yang nomor 2 ya. Tahap perkembangan yang kedua yaitu menanti kelahiran anak pertama atau sudah lahir anak pertamanya. Yang penting dia belum masuk usia prasekolah anaknya ya. Karena masuk usia prasekolah itu tahap perkembangan yang ketiga. Oke, yang keempat tuh tahap keluarga dengan anak usia sekolah, yang kelima tahap keluarga dengan remaja, terus tahap perkembangan yang keenam itu anak sudah mulai keluar dari rumah atau launching families, kemudian yang ketujuh tahap keluarga parubaya, dan tahap kedelapan tahap keluarga lanjut usia gitu ya. Ini recall saja ya, ya boleh dihafal ya, karena mungkin nggak hanya di maternitas, nanti akan keluar di mata kuliah keperawatan keluarga atau komunitas. Jelas? Oke, simpel ya. Oke, soal berikutnya nomor 75. Siapa yang ingin membacakan? Saya kasih highlight ya, warna cetak tebal di situ saya bold. Jadi eh, itu ada kata kunci untuk jawabannya, jadi lebih mudah. Siapa yang mau menjawab?
Kok malu-malu sih? Ya, saya juga kalau di luar kelas malu-maluin loh. Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa tuh? Jadi, Menyusui tidak efektif ya, Bu. oh, dibacakan dulu, dibacakan soalnya. Yuk, siapa mau bacakan soalnya? Wah, lama sekali. Ya, Boleh Pak. Bu Dewi, Bu? Baby, silakan Baby bacakan Baby. Ya, seorang perempuan berusia 27 tahun, postpartum spontan hari kedua, hasil pengkajian pasien mengeluh payudara nyeri dan bayinya rewel. Payudara teraba keras, puting menonjol, dan ASI sudah keluar. Ibu tampak kesulitan menyusui dan bayi kesulitan menghisap. Hanya puting saja yang masuk ke dalam mulut bayi. Apakah diagnosa perawatan yang tepat? Menyusui tidak efektif. Ya, terima kasih Baby, betul sekali ya. Jadi kita lihat benar nggak kunci jawabannya. Menyusui tidak efektif ya. Teman-teman boleh rujuk langsung buka SDKI-nya. Apa sih pengertian atau definisi dari menyusui tidak efektif? Nah, biasanya ada di online ya. Kita langsung aja nih saya bukain apa namanya SDKI mana nih. Ya, Word saya kelihatan nggak? Gitu. Menyusui tidak Lihat, efektif. Nah, menyusui SDKI. Jadi cara bukanya begini teman-teman ya. Nah, di sini. Jadi kalau lagi nggak megang STKI yang yang cetakannya, nah kita pakai yang online saja. Jadi definisi menyusui tidak efektif adalah kondisi di mana ibu dan bayi mengalami ketidakpuasan atau kesukaran pada proses menyusui. Gitu, ini ada penyebabnya. Nah, di sini pokoknya intinya ibu dan bayi tidak puas. Nah, kita balik lagi ke kasusnya. Mana sih stop screen ini dia. Kita balik lagi ke kasusnya. Di sini ibu tampak kesulitan menyusui, bayinya juga kesulitan menghisap. Jadi kedua-duanya tampak tidak puas dalam proses menyusui. Sehingga yang paling tepat tentu diagnosanya adalah menyusui tidak efektif. Kalau gangguan pemberian ASI, coba buka SDKI itu tidak ada. Ini pengecoh ya. Terus kalau ketidakcukupan ASI, ini sih dibilang bukan tidak cukup yang orang ASInya ada, teraba keras nih ya. ASI payudara teraba keras artinya suplainya ada gitu. Produksinya ada, cuman kurang lancar aja keluarnya atau posisi menyusui kurang tepat. Terus diskontinuitas pemberian ASI ini juga kurang tepat karena di sini proses menyusui belum dimulai. Jadi bagaimana diskontinuitas gitu kan karena belum dimulai. Terus yang menyusui efektif tentu ini kebalikan dari yang A. Jadi jawabannya tidak mungkin yang A. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Masuk ke soal nomor 76. Siapa yang bersedia membacakan soal ini? Saya kasih cetak tebal. Silakan. saya boleh, Ibu. Oke, silakan Rehana. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G2P1A0H1, usia kehamilan 39 minggu, dibawa ke klinik dengan keluhan mulas dan kontraksi yang sangat kuat. Hasil pengkajian, tekanan darah 120/80, frekuensi nadi 89 kali per menit, frekuensi nafas 23 kali per menit, pasien pembukaan 10, kontraksi 4 kali per 10 menit selama 45 detik. Dan ketuban belum pecah. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat melakukan amniotomi? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, betul sekali. Terima kasih Rehana. Apakah teman-teman yang lain juga betul jawabnya melakukan amniotomi? Betul. Tahu kenapa melakukan amniotomi? Semua betul, ada yang salah? Kenapa melakukan amniotomi? Karena ketubannya harus dipecahin dulu, Ibu. Betul sekali Rahma. Ya, ketubannya harus dipecahin dulu. Ya, kita kupas satu-satu ya. Kalau kita lihat di sini pembukaannya sudah pembukaan 10 cm. Artinya kala 1 sudah mau berakhir ya. Sudah selesai dan kita akan masuk ke kala 2. Masuk kala 2 mestinya kita melakukan memimpin meneran. Tapi karena ketubannya belum pecah, maka harus dipecahin dulu ketubannya. Kita lakukan dengan metode amniotomi. Kalau misalnya di kasus ini ternyata pembukaan 10 dan ketubannya sudah pecah di rumah sebelum dia turun masuk ke rumah sakit, maka kita langsung melakukan memimpin meneran. Tidak ada lagi tindakan untuk amniotomi. Jelas? Oke. Injeksi oksitosin ini dilakukan di kala berapa, teman-teman? Sambil kita recall lagi, kala 3, betul sekali, Dwi. Masa ses uterus di kala berapa? Masa ses uterus kala berapa?
3 nggak sebut. Betul sekali, Rehana. Kalau 3 juga ya. Periksa DJJ kali berapa? DJJ. Bayinya masih ada, masih utuh. Berarti di kali berapa? Salah satu. Betul sekali. Nggak usah ragu-ragu ya. Orang paling pinter-pinter kok. Bener itu. Oke, masuk ke soal nomor 77. Ini soalnya siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Dibacakan dulu soalnya. Yuk, siapa yang mau membacakan soalnya? Gampang, gampang ini. Siapa mau baca soalnya? Wah, lama. Ya sudah, Aisyah aja deh, Aisyah Nur Fadilah. Iya, Ibu, baik. Nah, Seorang perempuan berusia 30 tahun dengan G1 P0A0 H0 usia kehamilan 39 minggu dirawat dengan nyeri abdomen tiap 10 menit seperti ditekan menjalar ke hari-hari, nyeri skala 7 sejak 4 jam yang lalu. Keluar lendir bercampur darah dari vagina, klien tampak gelisah. Tekanan darah 120/70, frekuensi nadi 88, frekuensi napas 24, EJJ 140 kali per menit, serta pembukaan serviks saat ini 5-6 cm. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Dari melahirkan, Ibu. oke, betul sekali Aisyah. Nyeri melahirkan. Kita lihat jawabannya benar enggak? Oke, benar ya. Nah, kita recall lagi ya. Ini G1 P0 A0 H0 ini artinya apa ya? G1 itu artinya apa? Kehamilan pertama, Ibu. Hamilan pertama. Hamil pertama. P0 berarti Partus, Bu. partusnya 0, belum pernah melahirkan. Belum pernah melahirkan. Kalau A0, Keguguran. ya abortus ya, belum pernah Abortus. keguguran. Kalau H0 apa? Wah, apa ya H ya? H0 apa nih? H0, H itu adalah betul sekali ya, jumlah anak yang hidup, untuk membedakan dengan yang abortus ya. Kalau abortus kan meninggalnya di perut gitu ya, di uterus ibu. Sedangkan kalau H itu misalnya H-nya jumlahnya tidak sama dengan jumlah P-nya, berarti mungkin ada yang meninggal ketika sudah lahir. Misalnya P1, P-nya 1 tapi hanya 0, artinya dia udah lahir tapi anaknya sekarang sudah meninggal karena anak yang hidup jumlahnya 0. Jelas? Jelas ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ibunya mengalami nyeri skala 7 dan ini semua tanda-tanda sedang persalinan ya, infartu ya. Di sini ada pembukaan serviks 5-6 cm, maka ini masuk skala 1 fase aktif gitu ya. Maka ini nyerinya nyeri melahirkan namanya. Tapi kalau ibu ini sudah melahirkan, kemudian besoknya dia masih merasakan nyeri atau misalnya 12 jam kemudian dia masih merasakan nyeri, maka masuknya bukan nyeri melahirkan lagi, melainkan nyeri nyeri akut. Betul sekali, nyeri akut ya. Nyeri akut adalah nyeri yang dialami kurang dari 3 bulan ya. Gitu. Buka lagi SDKI, baca definisinya apa. Jadi nyeri melahirkan itu hanya saat-saat melahirkan infartu. Lewat dari situ masuknya ke nyeri akut. Oke? Jelas. Soal nomor 78, berikut soalnya. Silakan dibaca sebentar. Oke, siapa yang bersedia untuk membaca soal ini dan menjawab? Ini mudah sekali, saya sudah kasih cetak tebal ya untuk menandanya. Siapa yang bersedia baca soal nomor 78? Wah, lama sekali saya tunjuk nih. Siapa yang bersedia? Saya boleh, Bu. Oh, siapa tuh saya tuh? Nida. Oke, Nida. silakan Nida. Seorang perempuan berusia 33 tahun dengan G3P2A0H2 datang ke IGD RS. Setelah pengkajian, klien mengeluh nyeri perut menjalar ke punggung, keluar lendir bercampur darah, usia kehamilan 38 minggu, pembukaan 2 cm, tekanan darah 120/80, frekuensi nadi 84, frekuensi nafas 22 kali per menit, frekuensi jantung 140 kali per menit, DJJ. fase oh iya DJJ Bu, 140 Iya. kali per menit. Apakah fase persalinan yang sedang dialami klien itu skala 1 fase laten, Ibu? Betul sekali. Terima kasih Nida. Betul ya. Ya ini mohon maaf ya kelewat ya. Harusnya DJJ ya. Kalau 140 kali per menit nggak mungkin frekuensi nadi orang dewasa, pasti ini DJJ ya. Oke, kita bahas dulu. G3P2A0H2 artinya apa? G3 artinya? Kehamilan ketiga, Ibu. Betul, pasiennya sedang hamil anak Ya, ketiga. sedang hamil ketiga. Betul. P2 artinya? Partus atau Sudah melahirkan 2 kali. Melahirkan 2 kali. Betul sekali. A0?
Abortusnya Abortus atau 0, meninggal tidak ada. Iya, Keguguran. tidak pernah mengalami keguguran ya. H2, hidupnya Bayi 2. hidupnya 2, Bu. oke, anak yang hidup 2. Nah, ibu ini sedang hamil G3, P2, A0, H2. Kalau ibu ini sudah lahiran, maka status obstetriknya akan berubah menjadi jadi apa? G3, P3, A0, H3. Oke, kita ulangi lagi. Kalau ibunya sudah tidak hamil alias sudah lahiran, maka G-nya ditendang, dihapus. Jadi cuma P-nya doang. Jadi berapa? Berarti P3, A0, H3. Betul sekali. P3A0H3. Terima kasih Zafira. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk membedakan bahwa ibunya sedang hamil atau tidak hamil, maka kalau lagi hamil ada G-nya. Penanda dia sedang hamil. Kalau dia udah lahiran, G-nya dihapus, dihilangin. Ya, jadi nggak mungkin ada G3, P3. Nggak mungkin. Masa hamil ketiga sudah lahiran 3 kali? Nggak mungkin. Ada P3 tapi G-nya dihapus. Jelas? Jadi yang benar, kalau dia sudah lahiran, P3A0H3. Ya, anak yang hidup jadi 3 orang. Tapi misalnya baru sebulan kemudian anaknya meninggal, maka jadinya P3, A0, H-nya tetap 2. Karena anaknya meninggal setelah lahiran. Jelas? Terlalu cepat? Perlu diulang tidak ya? Saya lihat em, kayaknya oke-oke semua. Oke, kalau satu fase laten itu penandanya adalah pembukaannya ya. Pembukaan 0 cm sampai 3 cm maksudnya kalau satu fase laten. Ya, fase aktif kapan dimulai dari pembukaan 4 cm sampai 10 ya. Oke. Kalau 2 itu masanya ngapain sih kalau 2? Apa yang Dari pembukaan lengkap hingga lahirnya bayi. tuh lahirnya bayi ya. Kalau 3 itu apa? Dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta deh. Ya, jadi kalau 3 itu lahirnya plasenta ya. Jadi penanda kalau 2 itu lahirnya bayi, kalau 3 lahirnya plasenta, kalau 4 apa? Dari lahirnya plasenta sampai perdarahan berapa jam? Ya kalau observasi ya minimal 2 jam ya. Kalau observasi ya setiap 1 jam pertama kita akan ngecek TTV-nya semuanya, tanda-tanda perdarahan, urinnya itu per 15 menit sekali, 1 jam pertama. 1 jam kedua per 30 menit sekali. Ya, lalu observasi sampai 24 jam pertama. Gitu ya. Oke. Terlalu cepat saya? Tidak ya. Kalau terlalu cepat tolong disampaikan ya. Jadi kalau 1, 2, 3, dan 4 tadi kita udah bahas. Teman-teman boleh buka lagi rekaman ini untuk mencatat kembali kalau misalnya terlalu cepat ya. Oke, soal berikutnya nomor 79. Ini soalnya. Silakan dibaca beberapa detik. Lalu siapa yang berkenan untuk membacakan soal ini dan menjawab silakan. Ya, saya boleh, Bu. Oh, Zafira, silakan Zafira. Seorang perempuan berusia 45 tahun dengan status G3, P2, A0, H2 datang ke puskesmas karena cemas dengan kehamilannya. Takut bayinya lahir cacat, takut dengan kesehatannya karena umurnya sudah tua dan jarak kehamilan sebelumnya 20 tahun. Klien tampak tegang dan gelisah, usia kehamilan 10 minggu, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nadinya 92 kali per menit, frekuensi napasnya 22 kali per menit. Apakah masalah yang tepat? Untuk masalah yang tepat itu ansietas, Ibu. Ansietas, coba kita cek, betul sekali. Terima kasih Zafira. Ya, saya sudah cetak tebal ya. Kalian tampak tegang dan gelisah ya, masih hamil. Apa namanya? Karena hamil di usia sudah tua ya ini ya. Usia kami 10 minggu ya. Ansietas ya. Oke, tepat sekali. Ini tidak bisa dibantah ya, karena data yang lain tidak ada terkait keletihan kurang pas, gangguan pola tidur nggak ada data tentang pola tidurnya ya. Gangguan rasa nyaman juga tidak terlihat masalah nyamannya ya. Oke, influencer aktivitas juga tidak terlihat gitu di sini ya. Oke, soal berikutnya nomor 80. Ini agak panjang. Siapa yang mau membacakan soal ini? Nomor 80. Silakan. Agak-agak ya. Oke, siapa yang membacakan? Kalau tidak ada, saya tunjuk nih. Siapa ya yang belum? Ailsa Zakia. Yuk. Baik, Ibu. Hmm. Nomor 80.
seorang perempuan berusia 34 tahun dengan status G2P1A0H1 melakukan kunjungan prenatal ke puskesmas. Hasil pengkajian usia kehamilannya 16 minggu, terdapat riwayat diabetes mellitus pada kehamilan sebelumnya dengan berat badan lahirnya 4,2 kg melalui operasi sesar. Baby ibu saat ini 75 kg dan perawat berencana untuk memberikan edukasi kepada klien. Apakah materi edukasi yang tepat untuk klien? Jawabannya yang B, Bu. Edukasi tentang perencanaan diet dan manajemen gizi selama kehamilan. Oke, coba kita cek. Betul sekali, Ailsa. Terima kasih. Betul ya, kita lebih ke merencanakan diet ya dan manajemen gizi selama kehamilan. Karena ini tepat ranah kita di keperawatan gitu ya. Kalau edukasi tentang mengatur pola makan udah benar, tapi bukan berarti kita perlu menghindari karbohidrat ya, tapi ada batasannya gitu. Kita rencanakan, kita manajemen gitu. Bukan berarti nggak boleh makan karbohidrat sama sekali. Kemudian menganjurkan ibu untuk olahraga ringan, tidak menggunakan beban selama sebelum makan itu kurang tepat juga ya, nggak pas sama apa namanya kondisi ibunya. Kemudian yang D, kunjungan prenatal 1 kali dalam sebulan. Ya ini sebenarnya kalaupun dia diabetes mellitus, diabetes gestasional gitu ya, atau diabetes saat hamil, ya nggak harus apa kunjungan prenatal 1 kali dalam sebulan sih sebetulnya, sesuai dengan itunya aja kriteria dalam trimester 1, trimester 2 dan trimester 3 ya. Kalau sebulan sekali emang trimester 1, tapi kalau udah masuk yang lainnya nanti kita akan lihat makan semakin sering gitu. Tapi paling tepat memang adalah yang B karena itu ranah kita di keperawatan. Kalau yang E itu nanti ranahnya kedokteran saja untuk menggunakan insulin, edukasi dari dokter saja gitu ya. Jadi yang paling aman di ranah kita di keperawatan adalah merencanakan diet yang tepat bagi ibu yang mengalami diabetes ini sama manajemen gizi selama kehamilan. Oke, itu yang paling tepat dan aman sesuai dengan ranah kita di keperawatan. Masuk ke soal nomor 81. Oke, ini soalnya. Siapa yang mau baca soalnya dan menjawab pertanyaan ini? Silakan. Boleh saya, Bu. Siapa tuh? Oh, panggilannya apa sih? Vivi ya? Vivi. Ya, Iya, Bu. silakan Vivi. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke IGDRS dengan status obstetri G1P0A0H0, usia kehamilan 28 minggu. Hasil pengkajian, klien mengeluh keluar darah merah segar dari jalan lahir. DJJ positif 145 kali per menit. Hasil USG plasenta terletak di segmen bawah rahim. Apakah masalah yang dialami oleh pasien, yaitu plasenta previa, Bu? Baik, kita cek. Ya, betul sekali. Placenta previa. Terima kasih, Vivi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Solusio placenta itu apa, teman-teman? Solusio placenta mana sih chatnya? Coba saya. Jadi solusio placenta itu sama dengan aprusio placenta. Saya ketik kurang A. Aprusio. Jadi kenapa dia berubah? Aprusio placenta. Nah, itu sama ya. Jadi solusio placenta atau aprusio placenta adalah lepasnya plasenta dari dinding endometrium. Kok bisa lepas? Ya, macam-macam. Jadi kalau plasenta lepas dari dinding endometrium, nah kita lihat gambarnya biar gampang ya. Nah, ini. Kalau plasenta ini apa namanya, dia kan nempel di endometrium seperti ini. Kalau dia lepas, tentu akan menimbulkan perdarahan. Ibunya bisa perdarahan internal gitu ya. Kenapa dinding plasenta bisa lepas? Eh, banyak penyebabnya. Paling sering biasanya karena satu, terjadinya preeklamsia sampai mengarah ke eklamsia. Tahu preeklamsia? Tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Preeklamsia berat yang menyebabkan sampai eklamsia atau kejang pada ibu hamil, ibunya kejang-kejang, plasentanya bisa lepas dan menyebabkan perdarahan. Makanya ibu eklamsia, ibu yang kejang-kejang karena tekanan darah tinggi, bisa masuk ICU pasca dia berhenti kejang karena bisa jadi ada perdarahan internal karena plasentanya lepas. Yang kedua, selain karena preeklamsia ataupun eklamsia, biasanya karena trauma fisik ya. Satu, ibunya kecelakaan, jatuh dari tangga, jatuh dari motor. Kedua, KDRT, misalnya tentang sama suaminya, begitu ya. Kejadian karena fisik. Intinya kalau lepas ya seperti itu gitu ya. Jadi umumnya seperti itu, yang karena fisik atau yang biofisik, yaitu karena preeklamsi paling seringnya, ya. Itu yang terkait tadi si solusio placenta. Yang kedua,
Retensio placenta. Apa itu retensio placenta? Dari katanya Plasentanya tidak lahir ya, Bu. gimana, Zafira? Plasentanya tidak lahir kalau Betul. dalam waktunya 30 menit Betul setelah sekali. bayinya lahir. Ya, benar-benar ya. Kita bisa, kalaupun kita nggak hafal ini apa, tapi kita bisa tebak dari katanya retensi ya. Jadi plasentanya nggak mau lepas, masih ketinggalan di dalam uterus. Retensi ya, retensio placenta. Jadi plasenta tidak lahir juga setelah 30 menit. Normalnya plasenta itu di kala ketiga dia maksimal 15 menit udah lahir gitu ya. Cepat gampang keluarnya plasenta itu. Yang susah keluarnya itu bayi karena besar ya, badannya, kepalanya besar gitu. Kalau plasenta harusnya dengan peregangan tali pusat terkendali itu cepat keluar. Tapi kalau dia sampai 30 menit belum keluar, maka plasentanya ini retensi, masih ada dalam rahim gitu ya. Nah, itu retensio plasenta itu ada beberapa jenisnya. Ada plasenta akreta dan inkreta. Nanti kita bahas ya, ada gambaran di belakang. Oke, masuk ke D dan E. E itu kita lewati dulu, kita yang ke C, plasenta previa. Plasenta previa adalah plasenta yang letaknya di segmen bawah rahim. Seperti gambar ini. Ada 4 jenis plasenta previa. Ini ya. Pokoknya kalau plasentanya letaknya di bagian bawah segmen rahim, di sini ya, mau di bawah banget sini atau di samping, samping juga seperti ini namanya plasenta previa. Nah, artinya ini adalah plasenta yang lain, ada keabnormalan dari, sebentar ya, sebentar. Udah selesai ya? Oh, udah, di sini. Oh, udah pulang aja. Oh iya, oke. Iya, iya, iya. Sebentar ya. Oke, suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Ya, mohon maaf ya, saya sambil nungguin mahasiswa ujian pulang ya, offline. Jadi di samping saya baru selesai. Oke, sampai mana tadi? Oke, plasenta itu adalah bentuk abnormalitas dari letak plasenta. Ya, letaknya ada di bawah itu abnormal. Karena normalnya plasenta letaknya di mana? Di segmen atas uterus. Ya, biasanya kan dia di atas ini dekat fundus ya. Entah di tengah-tengah fundus ini ataupun di kanan dan kirinya, di lateralnya si fundus ini. Pointer saya kelihatan kan ya? Mau saya kelihatan kan? Oke. Kelihatan, Bu. Jadi plasenta itu normalnya letaknya di atasnya di segmen atas uterus. Tapi kalau plasenta previa letaknya justru di bawah seperti ini. Apakah ini abnormal? Tentu abnormal karena dapat menyebabkan perdarahan. Nih kita lihat ya. Pasien ini mengeluh keluar darah merah segar. Tutup sama ini bentar. Darah segar dari jalan lahir gitu ya. Jadi plasenta previa ini bisa menyebabkan perdarahan. Kenapa kalau plasenta letaknya di bawah bisa menyebabkan perdarahan, teman-teman? Apa alasannya? Kenapa? Sebelum kenapa kita lihat jenisnya dulu ya. Nih, ini kalau kita lihat ini menetes ya. Ini normal plasenta ya, yang bawah ini. Plasenta yang normal letaknya nih di atas ya, segmen atas uterus atau di dekat-dekat fundus inilah, mau ke lateral kanan atau kiri di atas. Nah, plasenta yang letaknya bawah ini menyebabkan perdarahan. Ini perdarahan semuanya, ada netes-netes darah. Apalagi yang total plasenta previa. Oke, jadi ada 4 jenis plasenta previa. Yang pertama ada plasenta previa totalis. Nih, plasentanya letaknya di bagian bawah uterus dan dia menutupi seluruh jalan lahir. Ini jalan lahir ini serviks ketutup semuanya sama plasenta. Oke, ini plasenta previa totalis. Yang kedua, ini namanya plasenta previa parsialis. Parsial. Kenapa? Karena yang menutupi jalan lahir cuma parsial, sebagian doang. Ini segini, nggak nyampe ke sana ya. Ini kan nanti kan akan serviks ini kan akan melebar. Artinya nanti kan yang ketutup cuma sebagian kan. Kalau ini kan seolah kan ketutup semua, tapi nanti dia akan melebar, berdilatasi ketika dia lahiran gitu. Jadi akan ketutup sebagian. Ini namanya plasenta previa parsialis. Yang ketiga, ini adalah plasenta previa yang letaknya di tepi sisi mulut rahim atau di serviks. Namanya marginalis ya. Plasenta previa marginalis. Dia ujung si plasentanya terdapat di tepi serviks, tepi mulut serviks. Yang keempat, plasenta previa letak rendah. Di sini plasentanya itu tidak menutupi jalan lahir, tapi lokasinya ada di bagian segmen bawah uterus. Gitu ya. Yang ini nih, low implantation ya. Jadi letaknya di bawah tapi tidak menutupi jalan lahir. Kalau yang parsial placenta previa ini letaknya sebagian menutup jalan lahir
yang total plasenta previa ini menutupi seluruh jalan rahir. Kenapa letaknya di bawah ini bisa menyebabkan ibunya mengalami perdarahan? Kenapa teman-teman? Kira-kira kenapa? Kalau yang gimana? Ya, ada yang mau ngomong deh. Siapa tuh? Ibu, Ya, karena plasentanya itu tertekan oleh si janin itu ya Bu, sehingga dia si plasentanya mengeluarkan darah ke jalan lahir ibu gitu. Oke, terima kasih Rehana. Jadi karena tertekan ya, tapi di dalam itu ya, ada cairan anion ya. Nah, itu bisa menjaga dari tekanan. Oke, ditampung. Ada lagi yang lain? Nambahin. Izin menjawab, Ibu. Silakan Nadia. Kenapa berdarah? Karena yang pertama itu kan plasenta itu isinya pembuluh darah ya, Bu. Jadi ketika rahim itu berdilatasi atau dia itu latihan untuk membuka, jadi plasentanya itu juga terangsang untuk copot sehingga dia tuh menimbulkan pendarahan. Betul, terima kasih tepuk tangan untuk Nadia. Ya, kalau kita lihat di sini di soalnya, Ibu semester berapa sih? Siapa tuh? Rehana di mute dulu Rehana. Dengar dia. Oke. Ya, jadi di sini hamilnya 28 minggu masuk ke 7 bulan ya, trimester 3 berarti ya. Nah, jadi biasanya masuk trimester 3, uterus itu, ya bagian segmen bawah uterus itu mulai, tadi kata Nadia tadi ya, mulai berlatih, mengalami dilatasi. Kita sebutnya namanya kontraksi Braxton Hicks. Pernah dengar nggak? Jadi ibu itu masuk trimester 3 udah mulai kadang-kadang ngerasain mules, apa agak kram-kram sedikit, itu wajar ya, karena bagian bawah uterus di sini nih dekat jalan lahir ya, dekat serviks ini dia mulai berkontraksi, mulai belajar berdilatasi. Ya, merenggang, menutup lagi, merenggang, menutup lagi. Nah, kalau plasentanya ini yang memang isinya adalah pembuluh darah, banyak banget pembuluh darah di sini ya, nempel di sini nih di jalan lahir, maka ketika jalan lahir ini mulai berdilatasi, mulai merenggang, dia juga ikut meregang, maka darahnya menetes. Pecahlah itu kayak pembuluh darah di plasenta itu, makanya mengalami perdarahan. Jelas? Ya. Jadi ini bisa terjadi di trimester 3 ketika ibu udah mulai bersiap untuk melahirkan. Jadi udah mulai latihan nih segmen bawah uterusnya itu berkontraksi, meregang, menutup lagi, meregang, seperti itu. Jadi ketika dia mengalami sedikit kayak kram atau kontraksi itu berdarah, darahnya tuh darah segar yang keluar. Gitu ya. Jadi itu kalau plasenta previa bisa menyebabkan perdarahan. Nah, di antara 4 jenis plasenta previa ini, mana yang lebih cepat berdarah? Tentu yang plasenta previa totalis, yang ini, karena dia menutup seluruh jalan rahir. Nah, kalau plasenta previa totalis seperti ini, maka mungkin saja dia sudah berdarah di awal trimester 3, kayak tadi ibu ini. Masuk 28 minggu dia mulai berdarah. Mana yang paling lambat dia mulai mengalami perdarahan? Yaitu plasenta previa yang letaknya rendah, yang ini, yang tidak menutup jalan lahir sama sekali. Bisa jadi ketika dia baru mau masuk pembukaan 0 atau 1, dia baru mengalami perdarahan. Ketika ada infarto di pembukaan 3 dia mulai perdarahan. Baru masuk infarto dia berdarah. Harusnya kan ketika bayi lahir di kala 1 dan kala 2 itu tidak ada darah sama sekali, teman-teman. Nggak ada darah, karena yang keluar paling cuma amnion doang. Darah itu hanya keluar di kala 3 ketika plasenta dilahirkan. Ya, jadi kalau salah 1, kala 2 itu nggak ada darah, paling cuma bercak doang. Tapi kalau darahnya menetes segar dan banyak, itu kemungkinan besar plasenta previa. Ya, jadi diulangi, untuk plasenta previa totalis yang seperti ini, dia mungkin sudah berdarah di awal trimester 3. Yang ini mungkin di usia 30 minggu, ini 34 minggu ya, makin lama. Nah, kalau yang plasenta previa letak rendah seperti ini, dia mungkin perdarahannya baru mau masuk infarto, baru berdarah. Gitu. Karena dia paling, tanda petik paling ringan ya, jenis plasenta previanya. Gitu. Satu lagi, kalau tadi adanya kelainannya di letak plasentanya, kalau yang ini kelainan plasentanya terletak pada posisi tertanamnya plasenta. Ya, plasenta itu normalnya tertanam atau nempel ke bagian desidua basalis pada endometrium. Ya, jadi nempelnya itu ke desidua basalis endometrium. Ini kan bagian endometrium ya, bagian paling dalam. Ya, ini. Terus kalau lapisan kedua namanya myometrium, masih ingat? Oke. Yang terakhir yang bagian paling luar namanya perimetrium. Oke. Ada 3 lapisan uterus, ya. Endometrium, myometrium, dan perimetrium. Plasenta normal terletak pada endometrium bagian dalam sini, tapi bagian desidua basalisnya, ya. Jadi nggak terlalu merekat ke dalam. Nah, pada jenis plasenta akreta
Inkreta dan perkreta itu penempelannya itu lebih dalam sehingga dia susah lepasnya, menyebabkan retensio plasenta. Oke, kita bahas. Nah, kalau plasenta normal harusnya di desidu basalis bagian endometrium, tapi kalau akreta, ya, plasenta akreta, plasentanya ini nempel melebihi desidu basalis, nempel sampai ke bagian seluruhnya kedalaman dari endometrium, sehingga dia lebih susah lepasnya ketika masuk kala 3 persalinan, gitu. Nah, kalau inkreta yang ini plasentanya nempel berakar sampai ke bagian miometrium sehingga lebih dalam, sehingga lebih susah lepasnya di kala 3. Jelas? Dan terakhir, perkreta. Perkreta itu plasentanya ini nempel sampai ke bagian perimetrium, bagian ini paling luar dari rahim atau uterus. Bahkan beberapa kasus ada yang plasentanya nempel sampai ke organ lain, misalnya yang paling dekat adalah vesika urinaria. Gitu. Maka dengan demikian yang perkreta ini paling susah untuk lepas. Gitu. Tapi kasusnya sangat jarang ya teman-teman ya. Yang paling sering itu mungkin akreta itu pun masih di bawah 20%. Ya, inkreta mungkin di bawah 10%, perkreta di bawah 5% kasusnya ya. Tapi sekali ini nempel, plasenta ini nempel dan nggak bisa lepas, ini bahaya, bisa menyebabkan pendarahan pada ibu. Kalau nggak bisa lepas sama sekali, maka kemungkinan besar ibunya ini perlu dilakukan histerektomi atau pengangkatan dari uterus supaya bisa lepas. Kita tahu kalau ada plasenta yang tertinggal itu menyebabkan perdarahan karena dia nggak bisa berkontraksi lagi untuk menutup bekas-bekas perdarahan gitu ya. Seperti itu. Jelas? Ya, jadi retensio plasenta itu ada 3 jenis, ada plasenta akreta, inkreta, dan perkreta. Dan ini letak keabnormalannya terlihat dari letak implantasinya sedalam apa. Ya, kalau plasenta previa dilihat dari letaknya, gitu ya, yang abnormal. Jelas? Oke, semoga jadi ilmu baru yang bisa menambahkan wawasan kalian ya dan bakal untuk UPNI nantinya. Oke, soal nomor 82, siapa yang mau membacakan soal ini dan menjawabnya? Silakan. Dibaca dulu. Apa jawabannya? Ya, siapa yang mau baca? Saya boleh deh Bu, Talita. Talita, silakan Talita. Seorang perempuan berusia 32 tahun postpartum pervaginam dengan episiotomi derajat 3 15 jam yang lalu. Pasien mengatakan darah nifasnya terasa mengalir deras. Hasil pengkajian, uterus terasa lembek, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 96 kali per menit, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius, dan frekuensi nafasnya itu 20 kali per menit. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan kondisi pasien? Jawabannya yang ada kemungkinan sisa plasenta tertinggal sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan. Oke, baik. Terima kasih Talita. Kita cek dulu jawabannya apa yang paling benar ya. Oke, ternyata kunci jawabannya yang dia teman-teman. Perawat mengajarkan ibu dan keluarga untuk melakukan masase uterus. Oke, kita bahas dulu kenapa seperti ini ya. Oke, jadi gini. Di sini saya kasih cetak tebal ya. Pasien mengatakan darah nifasnya terasa mengalir deras. Terus uterus teraba lembek. Gitu ya. Nah, kenapa bukan yang E? Oke, kalau uterus teraba lembek, kemungkinan memang dia kurang berkontraksi ya, sehingga mengalami yang namanya atonia uteri. Teman-teman tahu atonia uteri? Uterusnya tidak terasa kencang ya, tidak terasa tidak berkontraksi ya. Jadi ketika pasien postpartum atau nifas itu kan terjadi yang namanya involusio uteri, yaitu suatu peristiwa di mana uterus itu yang tadinya membesar ketika kehamilan dia mulai menyusut pelan-pelan, berkontraksi, jadi makin kecil kembali ke bentuk dan ukuran semula. Itu namanya involusio uteri. Nah, ketika involusio uteri tidak terjadi dengan baik, maka kalau dia terjadi dengan baik, maka kalau kita lakukan palpasi, uterusnya itu terasa kenceng, keras, karena dia berkontraksi. Nah, pada pasien ini uterusnya teraba lembek, artinya involusi uteri terganggu. Mungkin saja benar ada plasenta yang tertinggal, bisa jadi. Tapi uterus teraba lembek ini bukan berarti pasti ada plasenta tertinggal, belum tentu. Bisa jadi karena misalnya pasiennya belum berkemih sampai dengan saat ini. Ya, involusio uteri atau kembalinya uterus ke bentuk dan ukuran semula itu bisa terganggu, kontraksi bisa terganggu kalau uterusnya, vesika urinarianya yaitu organ yang terdekat dengan uterus dia tidak kosong alias masih penuh, ibunya belum bisa pipis, entah karena dia pasca persalinan post SC
ataupun bersalin secara normal. Kalau ibunya belum berkemih dalam 24 jam, maka vesika urinaria itu bisa mendesak si uterus sehingga uterus itu jadi gagal melakukan fungsinya untuk involusi uteri. Jadi itu bisa menyebabkan perdarahan juga. Maka ada plasenta tertinggal itu bisa jadi iya sih sebenarnya, tapi belum tentu. Itu perlu tindak lanjut lagi ya, perlu pengkajian. Benarkah memang plasenta yang tertinggal atau kita cek dulu, palpasi dulu nih sama perkusi dulu, apakah vesika urinarianya penuh atau tidak. Maka nomor E itu kita kesampingkan dulu ya. Coba kita lihat lagi yang kemungkinan yang lain. Jadi cara menjawab soal itu seperti itu. Kita lihat dulu kemungkinan yang lain ya. Yang A, perawat sebaiknya memasang IV line dengan cairan NaCl. Ini kan udah tegak kalau masalahnya adalah memang hipovolemia atau misalnya risiko shock hipovolemik gitu ya. Di sini belum, karena kita lihat tanda-tanda vitalnya masih oke. Ya. Kedua, kasus tersebut dinamakan dengan atonia uteri di mana miometrium berkontraksi sehingga mengalirkan darah yang banyak. Ini ada indikasi ke arah atonia uteri di mana uterinya tidak berkontraksi. Atonia, tidak berkontraksi. A itu tidak, tonia itu tonus. Dia tidak ada tonusnya alias uterus tidak berkontraksi. Ya, mungkin lembek karena atonia uteri, tapi penjelasannya tidak tepat. Di sini atonia uteri di mana miometrium berkontraksi sehingga mengalirkan darah yang banyak. Ya harusnya kan bukan berkontraksi, malah harusnya tidak berkontraksi. Ini salah deskripsi ya. Jadi yang B itu salah. Yang C, ada kemungkinan perdarahan berasal dari luka episiotomi. Kalau dari luka episiotomi, perdarahannya tuh nggak mungkin sebanyak itu. Ya, yang bisa mengalir deras itu bukan dari luka episiotomi, melainkan dari masalah di uterusnya. Jadi yang C itu kita anulir. Yang D, perawat mengajarkan ibu dan keluarga untuk melakukan masase uterus sambil kita nanti melakukan pengkajian berikutnya. Yang kita tahu data sekarang yang ada aktual adalah pasiennya itu uterusnya terlaba lembek. Apa yang perlu kita lakukan pertama kali sebelum yang lain-lain? Ketika kita ada di situ, maka kita langsung ajarkan ibu dan keluarganya. Bu, masase uterusnya ya. Kita pijit-pijit seperti ini ya Bu ya, supaya rahim ibu nggak terasa lembek lagi. Itu yang paling utama dan paling terdepan. Ibaratnya kalau emergensi nih, kita apa dulu yang dilakukan di depan pasiennya ini dulu. Karena uterus teraba lembek, maka kita ajarkan dulu ibu dan keluarga untuk melakukan masase uterus supaya tidak ada atonia uteri. Sebelum kita menyimpulkan apakah benar ini ada atonia uteri atau karena ada vesika urinaria terlalu penuh. Gitu. Jelas? Terlalu cepat? Jelas, Ibu. Jelas ya. Jadi kita sebenarnya yang lain agak-agak ini soal agak susah memang betul ya. Ini agak-agak tricky gitu. Tapi kita selalu upayakan ambil langkah pertama yang paling depan duluan. Apa itu? Ya ketemu sama pasien, uterus lembek ya kita lakukan masase uterus dulu aja. Sambil kita coba melakukan pengkajian lebih lanjut apakah benar ada plasenta tertinggal atau karena ada uterus ada vesika urinarianya terlalu penuh gitu. Oke? Masuk soal nomor 83. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Ini juga gampang ini. Iya, siapa yang mau jawab? Nomor 83? Saya boleh deh, Ibu. Siapa tuh? Talita lagi. Talita, ayo. Silakan. Nomor 83, seorang perempuan berusia 35 tahun, usia kehamilan 37-38 minggu, datang ke UGD dengan keluhan mual, sakit kepala, dan berat pada tengkuk. Hasil pengkajian tekanan darahnya 170/100, frekuensi nadinya 110 kali per menit, napasnya 23 kali per menit, suhunya 36,8, dan tampak adanya edema pada kaki. Apakah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan? Kalau saya jawabannya yang pemeriksaan protein urin, Bu. Baik, baiklah. Terima kasih. Benar ya jawabannya yang C, pemeriksaan protein urin. Kalau kita lihat data ini, tekanan darah 170/100, maka ibu ini masuk ke dalam kategori preeklamsia berat. Ya, kalau preeklamsia ringan itu 140 ke bawah ya. 140 sampai 160 salah. Ya, di atas 160 itu sudah masuk preeklamsia berat ya. Terus kita kembali kepada trias preeklamsia, teman-teman. Masih ingat trias preeklamsia apa aja? Nah, saya ketik ya. 3 tanda preeklamsia. Preeklamsia ya. Terus preeklamsia itu adalah tekan darahnya tinggi, ada edemanya positif, ya. Dan satu lagi ada proteinuria, gitu ya. Jadi trias preeklamsia, tiga-tiganya harus ada tekanan darahnya tinggi, ada edema positif, dan adanya ditemukan protein di dalam urin. Oleh karena itu,
Tadi kita lihat di data ini, edemanya ada, tekanan darahnya ada, kurang satu data yang belum ada, yaitu pemeriksaan protein urin untuk menentukan apakah dia benar-benar preeklamsia atau tidak, ya. Apakah ada proteinuria atau tidak. Oke, jadi jawabannya yang C, betul sekali. Nomor 84. Oke, siapa yang mau jawab soal nomor 84? Silakan dibacakan dulu soalnya. Ini mudah ini, sama seperti soal sebelumnya kayaknya. Yuk, siapa yang mau jawab? Gampang ini. Ini lama. Nadira Salma. Seorang perempuan berusia 29 tahun dengan status G2P1A0H1, usia kehamilan 39 minggu, datang ke RS bersama suaminya dengan keluhan nyeri pada ari-ari yang menjalar ke punggung sejak 4 jam yang lalu, disertai pengeluaran darah bercampur dengan lendir. Durasi nyeri semakin lama semakin cepat. 2 jam kemudian didapatkan hasil pembukaan sudah lengkap. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan selanjutnya? Itu yang D, bukan Ibu. Penata laksanaan intranatal kala 2 menganjurkan Ibu untuk segera meneran agar pergerakan bayi lebih mudah. Oke, terima kasih Nadira. Kita lihat apa kunci jawabannya. Ternyata amniotomi juga. Ya, karena kalau kita lihat di sini, 2 jam kemudian pembukaannya sudah lengkap, maka kita mau masuk ke kala 2. Di sini biasanya kalau kala 2 benar ya, kita langsung mau menganjurkan untuk menerang. Tapi di sini sih sebenarnya nggak ada tanda-tanda untuk ketubannya udah pecah atau belum. Tapi karena ada pilihan untuk amniotomi, maka sebelum meneral kita amniotomi dulu, gitu ya. Jadi di situ clue-nya ya teman-teman ya. Ya, jadi nanti kalau UGNI baca-baca tips dan triknya, kita lihat mana yang duluan. Kalau ada amniotomi ya itu dulu yang dipilih. Kecuali nggak ada pilihan tentang amniotomi, maka kita masuk yang meneran tadi itu, boleh ya. Oke, masuk ke soal 85. Ini juga mudah. Siapa yang mau membaca soal ini dan menjawabnya? Saya Ibu Siapa tuh? Rahma. Oh, Rahma, silakan Rahma. Nomor 85, seorang perempuan berusia 28 tahun, hamil G2P1A0, 38 minggu, datang ke IGD, mengeluh mulas, dan sudah keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan, pasien sudah mengalami pembukaan 3 cm dengan presentasi kepala di bawah. Tekanan darah 120/75 mmHg, frekuensi nadi 87 kali per menit, suhu 36,5 Celcius, dan frekuensi nafas 21 kali per menit. Pada kasus ini, pasien berada pada tahapan persalinan yang A, Ibu, kala 1 fase laten. Baik, betul sekali Rahma, benar ya. Tadi sudah kita bahas ya, pembukaan 3 cm masuk fase laten. Kalau 4 cm ke atas masuk fase aktif. Yang lain tadi sudah kita bahas ya. Oke, soal nomor 86. Yuk, siapa yang mau menjawab pertanyaan soal nomor 86? Yuk, siapa mau jawab? Ayo, 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 ayo. Salsabila deh. Yuk. Seorang perempuan berusia 24 tahun, G1P0A0H0, datang melakukan kunjungan prenatal. Hasil pengkajian, usia kehamilan 16 minggu, klien merasa cemas karena ini kehamilan pertamanya. Klien sering mengalami konstipasi dan perubahan pola makan karena mual. Perawat berencana memberikan edukasi kepada klien. Apakah materi edukasi yang paling tepat untuk ibu muda tersebut? B, Ibu. Edukasi mengenai perubahan ibu dan janin selama masa kehamilan, keseimbangan gizi selama masa kehamilan, dan motivasi dukungan psikososial. Oke, baik. Terima kasih Salsabila. Betul ya, yang B ya. Kalau kita lihat dia masih masuk trimester 2 nih ya. Ya. Jadi masih bisa tuh edukasi untuk perubahan adaptasi kehamilan, gizi, dan seterusnya ya. Psikososial. Kalau yang lain tuh kurang tepat ya. Kalau yang E itu laktasi ya nantilah trimester 3 nggak kejauhan. Yang D juga keluarga berencana nantilah ya kalau udah trimester 3 ya kejauhan. Ya. Yang C juga edukasi proses persalinan nanti aja trimester 3 kecepatan ya. Gitu. Dan yang paling lengkap adalah yang B. Gitu. Ya sederhananya kayak gitu cara kita mengeliminasi satu-satu soal jawaban-jawabannya ya. Oke, soal nomor 87.
Yuk, siapa yang mau baca soal nomor 87? Oke, Muhammad Fatur Rahman yuk. Ini partisipasi lelaki dalam keperawatan maternitas nih. Kita hargai. Oke, Silakan. Bu. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1, pada tanggal 1 Juli 2018 melakukan konsultasi ANC di Puskesmas. Berdasarkan pengkajian diketahui HPHT klien pada tanggal 3 November, berarti dari Juli ke November. Sebalik dari November ke Juli. Oh, November ke Juli. Oh, Ya. HPHT ke oh, iya. Apakah bentuk yang umum terjadi apa ya? Nah, nggak apa-apa tebak-tebak berhadiah. Ini kan nggak ada nilainya. Santai aja Oke, kalau Bu. tebak. Yang C, Bu. Yang mana? Yang mana, Fatur? Yang C mungkin. Yang C. Brand ya. C atau D. Kita lihat jawabannya ternyata yang E. Teman-teman yang lain benar atau enggak? Nah, kita lihat ini dulu ya. Benar tadi Fatur langkahnya udah tepat ya. Kita hitung dulu nih berapa sih usia kehamilannya masuk trimester 1, 2, atau 3. Karena setiap trimester pasti beda perubahannya. Nah, kita lihat HPHT-nya 3 November 2017. November dan sekarang lagi periksa ANC di 1 Juli 2018. Berarti November ke Juli berapa bulan tuh? November, 7 Desember, bulan. Januari, Februari. Oh, 7 bulan. Berarti masuk ke trimester 3. Oke, maka kita cek mana perubahan yang trimester 3. Nomor 1, terjadi pembesaran payudara, rasa lelah, dan morning sickness. Itu jelas tanda trimester 1. Ya, morning sickness ya, mual-mual hamil muda. Oke. Kedua, adanya kenaikan berat badan 1-2 kg. Ini juga tanda dari trimester 1. Ya, kalau trimester 1 itu naiknya tuh kurang lebih 1-2 kg. Gitu. Trimester 2 ya 3-4, trimester 3 4-5 kg per bulannya. Gitu ya. Oke, kok trimester. Pilihan C, fundus uterus sejajar dengan pusat. Nanti nih ada perhitungan TFU ya. Pusat itu kurang lebih sekitar 20 minggu atau masuk trimester 2. Nanti kita belajar di rumus McDonald yang kayaknya nggak ada pertemuan ini, ntar di pertemuan berikutnya kali ya saya siapin materinya ya. Ya, jadi fundus uterus sejajar dengan pusat itu adalah di usia kehamilan 20 minggu. Itu ada rumusnya pakai McDonald nanti. Terus yang kedua, mulai ada perubahan kulit, kloasma, stria gravidarum, linea nigra itu sudah dimulai di trimester 1 juga. Maka yang paling cocok untuk trimester 3 adalah yang E. Ibu mulai merasakan kesulitan dalam tidur malam. Kenapa sulit di trimester 3 sulit tidur? 1, isi perutnya udah banyak ya. Jadi dia kalau tiduran terlentang sesak, napasnya sesak ya. Jadi susah tidurnya. Yang kedua sakit pinggang ya. Jadi susah tidurnya sakit gitu kan. Terus pipis melulu karena isi perutnya itu menekan vesika urinaria. Jadinya tidurnya terganggu ya. Jadi arahannya ke sana ya. Sulit tidur malam karena udah trimester 3, isi perutnya sudah makin besar. Oke, itu nomor 87. Kita masuk ke soal nomor 88. Yuk. Ini memilih satu yang tidak benar. Berarti yang lainnya benar nih. Kira-kira aja secara logika. Kalau kita nggak hafal, kita eliminasi satu-satu jawabannya ya. Mana yang kira-kira nggak masuk logika gitu. Siapa mau jawab nomor 88? Saya Ibu. Siapa tuh? Rehana, silakan. Seorang perempuan berusia 28 tahun postpartum spontan 7 hari yang lalu datang mengunjungi poli kebidanan. Kemute tuh, kemute. Nah. Dari ulang ya, Bu? Ya, ulang-ulang. Seorang perempuan berusia 28 tahun postpartum spontan 7 hari yang lalu datang mengunjungi poli kebidanan untuk melakukan pemeriksaan dan konsultasi pasca persalinan. Perawat yang bertugas kemudian melakukan pengkajian head itu dengan memperhatikan perubahan fisiologis pasca persalinan. Manakah pernyataan yang tidak benar tentang adaptasi ibu postpartum tersebut? Jawabannya yang E, ginjal akan kembali normal seperti sebelum hamil setelah 1 minggu persalinan. Baik, kita lihat betul sekali. Terima kasih Rehana. Ini kayak Rehana senang materi maternitas ya, bener jawabannya nih. Oke, kalau yang E ini salah, artinya benernya gimana nih? Kalau ibu postpartum, terus ginjal kan mengalami perubahan tuh selama dia hamil. Maka ketika dia masuk nifas, ginjal ini akan kembali normal seperti sebelum hamil dalam waktu kurang lebih 1 bulanan ya, paling cepat ya. Bukan 1 minggu ya, ini terlalu cepat 1 minggu. Gitu. Artinya yang lain A, B, C, dan D itu benar untuk yang ibu postpartum
spontan 7 hari ya. Jadi kalau teman-teman saya dengar dari Bu Cut, kalian mungkin mengisi G-form ya. Kira-kira soal-soal apa yang keluar dalam TO kemarin gitu ya, dan minta dibahas lebih lanjut. Termasuk salah satunya ini perubahan-perubahan fisik pada ibu trimester 1, 2, 3 termasuk dengan postpartum juga. Ya, memang harus baca-baca buku lagi nih, baca-baca sumber. Nah, kita kadang-kadang kalau tidak hafal kita boleh menggunakan logika aja kira-kira mana yang tepat ya. Karena ginjal itu nggak mungkin kembali dengan secepat itu ya sistem perkemihan dalam 1 minggu enggak ya, paling cepat itu 1 bulan gitu. Yang lainnya berarti ini benar-benar perubahan adaptasi fisiologis pada ibu yang postpartum. Jadi ibu postpartum itu pasti hormon prolaktinnya malah meningkat secara progresif saat hamil dan setelah melahirkan akan tetap sama karena prolaktin itu dibutuhkan untuk menyusui. Maka yang A pasti salah karena ini sudah benar ya. Kita kan nyari yang tidak benar ya. Yang B, abdomen ibu postpartum akan kembali normal seperti kondisi sebelum hamil setelah minggu ke-6 postpartum ya. Disinilah masa nifas berakhir ya di minggu ke-6 ya. Abdomennya udah mulai normal di usia 6 minggu postpartum. Terus BAB spontan akan terjadi di hari kedua sampai hari ketiga postpartum. Ini juga sudah benar untuk ibu-ibu yang postpartum. Dan yang keempat, relaksasi sendi terutama pada sendi panggul yang terjadi selama persalinan itu kembali mendekat lagi ya, mengencang lagi, kencang lagi gitu ya, dan stabil di usia 6 sampai 8 minggu postpartum ya. Jadi untuk kalian mengenali apa sih adaptasi ibu postpartum, yang paling benar tuh yang A, B, C, dan D itu kalian coba resapi, itu adalah perubahan yang normal pada ibu postpartum ya. A, B, C, dan D, A, B, C, D gitu ya. Yang E-nya ginjalnya kembali normal 1 bulan. Oke. Sip. Nah, ini ada beberapa buku referensi yang mungkin teman-teman bisa bandingkan atau baca sumbernya untuk perubahan trimester 1, 2, 3 apa aja, serta perubahan postpartum ya. Boleh pakai buku ini, buku keperawatan maternitas punyanya terbitannya Kemenkes ya. Ini dari Kemenkes. Ada di Google, tinggal dicari PDF-nya gratis, itu sekitar 200 lebih halaman. Atau buku ini buku saya promosi ya nih, tapi tidak dijual. Kalau kalian mau, saya kasih PDF-nya dua-dua buku ini ada nih. Ini ada buku keperawatan maternitas kontemporer ya. Ini yang nulis saya dan teman-teman dari berbagai kampus gitu ya. Ini ada tentang isinya tentang perubahan adaptasi fisik ibu saat hamil dan juga postpartum. Kalau kalian butuh buku ini dua, boleh kontak saya ya. Ada PDF-nya di saya dua-duanya. Oke? Ya, jadi saya nggak suapin satu-satu, kalian baca sendiri ya. Apa sih perubahan trimester 1, 2, 3, dan juga postpartumnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 89, yuk sedikit lagi. Siapa mau baca soal nomor 89? Ini gampang ini. Yuk, yuk, yuk. Udah lewat waktunya loh. Masih boleh nggak saya di sini? Udah jam 11.01. Boleh, Ibu. Oh, boleh. Cepat saya jawabnya ya. Nggak ada dosen yang masuk kan yang lain? Nggak Ya, ya? nggak ada, Bu. Ya, dikit lagi. Silakan. Siapa mau baca? Ini gampang ini. Ada Bu saya, Bu. Ya, Zafira, silakan. Seorang perempuan berusia 48 tahun sudah 2 hari dirawat karena kanker serviks. Hasil pengkajian, klien mengeluhkan nyeri abdomen bagian bawah yang menjalar ke panggul seperti ditusuk dengan skala 5 sejak 6 bulan yang lalu. Nyeri menetap dan mengganggu aktivitas klien. Pengeluaran cairan vagina meningkat dan berbau. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Untuk masalah keperawatan yang tepat itu nyeri kronis karena pasien ini nyerinya udah 6 bulan yang lalu. Oke, kita lihat betul sekali. Terima kasih Zafira, ya benar ya. Karena lebih dari 3 bulan ya sesuai dengan definisi dari SDKI ya. Jadi udah masuk 6 bulan nih ya, waktu udah kronisnya. Apalagi memang kanker serviks yang namanya kanker, nyerinya itu bukan nyeri akut ya, pasti nyerinya nyeri kronis ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 90 sedikit lagi. Ya, ini juga gampang. Yuk, siapa yang mau bacakan soal nomor 90 serta menjawabnya? Saya mau jawab. Apa? Silakan Safa Marwa. Baik, seorang perempuan berusia 38 tahun dengan G3, G4, E3A0, H3 datang ke IGD rumah sakit diantar oleh keluarga. Hasil pengkajian, klien sadar dan mengalami kejang-kejang. Usia kehamilan 35 minggu, tekanan darah 190/110 mmHg, frekuensi nadinya 104 kali per menit, frekuensi nafasnya 18 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius, DJJ-nya irreguler, edema pada wajah, tangan dan kaki, apakah masalah yang terjadi pada klien? Jawabannya preeklamsia berat. Preeklamsia berat. Teman-teman ada jawaban yang lain?
Ternyata jawabannya adalah eklamsi, ya. Meskipun tekanan darahnya di atas 160 udah masuk PEB, tapi karena dia mengalami ini dia kejang-kejang. Nah, kalau udah masuk kejang namanya eklamsi, ya. Jadi besok-besok baca soalnya lebih teliti. Ya itu aja, saya paham pasti Mas Mar. Safa pasti ngeh ya, sebenarnya. Teman-teman yang lain ya. Jadi ini preeklamsia berat benar 190/110, tapi karena dia sudah mengalami kejang, maka masuknya ke eklamsia, ya. Sudah kejang. Oke, soal nomor 91. Dua lagi, yuk. Siapa mau baca soal nomor 91? Itu saya kasih cetak tebal tuh, gampang tuh. Siapa? Saya boleh deh, Bu. Siapa tuh? Siapa? Siapa? Talita, Bu. Talita, Talita, silakan Talita. Seorang perempuan berusia 32 tahun datang ke Poli Kebidanan. Hasil pengkajian, klien ingin melepaskan IUD yang telah 4 tahun dipakainya. Ketika perawat sedang melakukan tindakan pelepasan IUD, perawat lupa memasang tirai. Sehingga salah seorang pasien yang melihat tindakan yang dilakukan oleh perawat. Apa aspek etik yang dilanggar oleh perawat? Jawabannya yang confidentiality. Confidentiality, betul sekali Talita, terima kasih. Di sini perawat lupa memasang tirai, berarti privasinya tidak terjaga. Ya, yang terkait dengan privacy itu adalah confidentiality ya, ke situ. Oke, soal terakhir, oke. Siapa mau baca soal terakhir? Ini kayaknya soal bukan maternitas ini ya. Tumor mama yang bisa jadi lah. Ini antara maternitas dengan KMB nih. Kolaborasi nih. Ya, siapa yang mau baca soal nomor 92? Ya, soal terakhir. Ayo, biar cepat berakhir kita. Saya deh, Bu. Aisyah, silakan. Seorang perempuan berusia 24 tahun di bangsal bedah dengan pos tumor mamai hari ketiga. Hasil pengkajian klien mengatakan nyeri pada luka dan perban penutup luka tanpa basah saat personal hygiene. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? Perawatan luka, Bu, kayaknya. Perawatan luka. Iya, betul sekali. Terima kasih, Aisyah. Betul ya. Kalau ganti perban doang nggak dirawat lukanya percuma gitu ya. Harus dirawat sekalian lukanya ya karena udah basah ya. Ngajarin kalian ganti perban ya enggak, itu tugas kita ya untuk mengganti mengganti perban termasuk perawatan luka ya. Oke, jadi yang tepat adalah melakukan perawatan luka. Oke, selesai akhirnya. Kok ada chat apa nih? Mau bukunya? Oh iya, nanti saya kirim ya. Saya kirim lewat yang menghubungi saya tadi siapa ya? Vida ya? Bu, Vida. Ntar saya kirim lewat Iya, Vida. Bu. Ya, ntar saya kirim lewat Vida ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga uklinya lulus semuanya. Amin. Amin ya Allah. Masuk semua bareng-bareng. Keluarnya juga lulusnya bareng-bareng ya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya ya. Saya siapin materinya dulu ya. Kalian belum ujian yang TO2 ya? Hari ini, Bu. Hari ini, Bu. Oh iya, saya juga mau nyiapinnya gimana kalau ujiannya belum belum ada soalnya. Terus saya siapin dulu PPT-nya ya biar seperti ini ya, jadi enak gitu ya belajarnya. Oke, kita akhiri sampai ketemu lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Makasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.